kesempatan siang seperti biasa setelah sholat zuhur kita seperti biasa ketemu dengan Bang Ahmad Khozinuddin. Tapi mohon maaf kali ini saya tidak mengikuti dari awal tadi persidangan. Ya. Maka mungkin yang pertama-tama ingin saya tanyakan adalah apa yang ada dalam persidangan hari ini, Bang Ahmad? Ya, tadi kan sidang proses pembuktian atas pengajuan permohonan putusan selah dari tergugat, yakni Presiden Joko Widodo yang mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang kami ajukan dalam perkara 266 PDTK-2021 PN JKT-PST yang di dalam jawabannya itu mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena dianggap masuk kewenangan atau kompetensi pengadilan tata usaha negara. Nah, karena ada eksepsi, maka kan belum sampai masuk pokok perkara, hakim harus mengadili eksepsinya. Nah, kalau eksepsi itu terkait misalkan obskur, terkait kurang pihak, terkait tidak jelas dan sebagainya, itu masuk dalam bagian pokok perkara. Tapi khusus eksepsi mengenai kewenangan pengadilan apakah berwenang atau tidak mengadili suatu perkara, itu memang harus diputus terlebih dahulu dalam putusan selah. Nah, sebelum putusan selah itu dibacakan oleh majelis hakim, tentu majelis hakim perlu dong menimbang apa yang menjadi dasar eksepsi dari tergugat. Dan untuk menimbang dasar apa yang menjadi eksepsi tergugat, tadi hakim meminta dong bukti dari tergugat. Nah, hari ini tadi tergugat yakni kuasa hukum dari Presiden Joko Widodo mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan eksepsi yang disampaikan pengadilan. Nah, ini yang benar begini, bukan seperti sidang DPR kemarin, tidak ada pembuktian, tidak ada para pihak, tiba-tiba diputus, diterima eksepsinya, langsung pengadilan menyatakan tidak berwenang. Itu kan kacau itu. Begitu. Jadi pada kesimpulannya sebelumnya pengadilan itu mengakui tidak berwenang untuk melanjutkan kasus ini atau gimana, Bang? Maksudnya? Ini belum, karena belum. Kan hakim nanti akan mengadili. Saya seperti jelaskan tadi, kalau ada eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka hakim akan memutus selah dulu. Kalau hakim berwenang, maka lanjut pada pokok perkara. Kalau hakim tidak berwenang, maka selesai di situ. Nah, DPR kemarin kan hakim menyatakan tidak berwenang, maka selesai kasus DPR. Itu bedanya ya. Cuman waktu DPR kemarin itu tidak ada proses pembuktian, bahkan putusannya tidak disampaikan di hadapan para pihak, putusan goib. Makanya kita sebut kemarin itu kan peradilan sesat itu. Tidak ada para pihak kok tiba-tiba tahu putusan, tidak ada bukti yang dia sampaikan kok tiba-tiba ada putusan. Nah, hari ini pada perkara gugatan terhadap Presiden Joko Widodo, tergugat tadi mengajukan 6 bukti. Bukti tadi diantaranya undang-undang ada 2 atau 3, sisanya ada 2 putusan Mahkamah Agung dan 1 surat edaran atau surat edaran Mahkamah Agung. Nah, itu yang nanti akan diperiksa oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini, apakah mereka nanti berwenang atau tidak mengadili perkara ini. Kalau mereka menyatakan berwenang, maka lanjut ke pokok perkara. Kalau mereka menyatakan tidak berwenang, maka ya selesai lagi seperti sidang kasus DPR, begitu. Oke. Kalau gitu langkah TPUA selanjutnya apa, Bang? Tadi menarik ya, di dalam pengadilan saya dan Ibu Kurnia dan Bang Azam Khan tadi sejak awal memperingatkan majelis hakim agar sungguh-sungguh mengadili perkara ini, dan kami tadi terus terang meminta agar pembacaan putusan selah benar-benar dibacakan di hadapan para pihak. Jangan sampai terjadi pada kasus yang gugatan DPR. Dan tadi kami juga memberikan informasi kepada majelis hakim bahwa kami punya perkara lain, yakni 265 yang pada prosesnya itu tidak ada pembuktian dan dibacakan tanpa kehadiran para pihak. Maka kami ingatkan kepada majelis hakim di perkara 266 PDTK 2021 ini agar jangan sampai kami nanti ditinggal lagi. Kami protes tadi di dalam majelis, kami ingatkan, wanti-wanti sekali kepada majelis hakim agar proses putusannya benar-benar dihadiri para pihak, begitu. Ini yang mohon maaf yang jadi majelis hakim pada kasus gugatan terhadap presiden ini sama nggak dengan majelis hakim yang kemarin gugatan terhadap DPR? Ya, ini kan ada 2 gugatan ya. Kita gugat DPR 1 majelis, kita gugat presiden 1 majelis. Gugatan DPR itu nomornya 265, gugatan presiden 266.
gugatan DPR 265 itu majelisnya berbeda. Nah, majelisnya kemarin kita hakim-hakimnya ya kita laporin tuh ke ke Komisi Yudisial. Iya. Ke Komisi Yudisial itu terkait perilaku hakimnya, ke Ombudsman terkait pelayanan administrasi peradilannya. Iya. Ini kan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Kok bisa masyarakat dipenggal tanpa ada bukti, tanpa dipanggil para pihak, kok muncul putusan salah melalui e-court? Itu kan yang kita persoalkan secara pribadi, hakim kita persoalkan ini melanggar kode etik. Secara kelembagaan pengadilan ini layanan peradilan seperti ini kok bisa terjadi. Nah, yang kedua ada perkara 266 memang majelisnya berbeda dan sudah berubah semuanya. Yang pernah saya tulis kepada subscriber channel mungkin sudah membaca bahwa di perkara 266 ini gugatan kepada Presiden Jokowi, hakimnya semuanya diganti. Alasannya mutasi, nggak tahu mutasinya seperti apa. Bahkan paniterannya juga diganti. Tapi hari ini menarik. Panitera yang melayani persidangan hari ini justru kembali ke panitera yang awal. Nah, ini yang menarik itu. Padahal panitera ini dulu yang mengkonfirmasi ke saya bahwa dia sudah tidak nangani perkara ini. Tapi siang ini ketika saya menunggu sidang, dia tiba-tiba konfirmasi, "Pak, posisi di mana, Pak? Kita mau sidang." Saya bilang, "Ya, saya sudah di pengadilan tapi menunggu rekan lawyer yang lain," gitu. Loh, dia lagi gitu. Saya tidak tahu apakah perubahan ini karena protes kita kemarin, karena memang kemarin kita protes walaupun tidak langsung ke pengadilan, kita protes, kita sampaikan kepada masyarakat. Lembaga terkait juga ya. Kalau ke lembaga terkait perkara yang lain. Untuk Jokowi ini ya. Khusus ini kita sampaikan kepada masyarakat, nih loh kondisinya. Belum sampai putusan saja hakim udah diganti semua. Ya nggak tahu saya motifnya apa. Tapi masyarakat biarlah bisa memprediksi atau menilai sendiri lah kira-kira latar belakang dibalik penggantian hakim itu apa gitu. Tapi terus terang kita tadi fokus pada proses perjuangan membela rakyat. Karena tadi kita juga udah sampaikan kepada majelis, kita ini prosesnya harus kita benar-benar kawal majelis. Karena kita ingin dapat keadilan prosesnya. Kalau putusannya mah kita juga bisa prediksi hasilnya seperti apa begitu. Tapi kan kita nggak mau juga kalau perjuangan kita dipenggal-penggal seperti itu. Kita juga ingin pokok perkaranya diadili, terlepas nanti perkaranya ditolak atau tidak kan masyarakat yang akan menilai. Ya. Apakah kemudian ketika kita gugat Jokowi berbohong itu nggak benar itu? Apakah masyarakat kemudian menilai Jokowi itu jujur, ya tidak pernah ingkar janji, amanah, rajin menabung, tidak sombong, pengertian, sabar, baik hati, itu kan masyarakat yang menilai ya. Tidak suka berhutang misalkan. Kalau yang materi kita gugat kan saudara Jokowi ini berbohong. Nah, berbohong ini menurut ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu ada kategori presiden bisa dimakzulkan atau diturunkan. Karena apa? Melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu kan perbuatan yang tidak patut atau yang menjatuhkan marwah lembaga presiden. Nah, kalau menurut kami presiden berbohong itu jelas tercela. Tapi kan kita butuh bukti. Udah pernah ada belum Bang gugatan seperti ini terhadap presiden sebelumnya bisa jadi apa? Setahu saya memang belum ada dan ini yang pertama. Makanya sebenarnya putusan hakim ini akan menjadi preseden. Kalau putusan hakim ini pada putusan selah misalkan ya menolak eksepsi dari Presiden Joko Widodo, maka ini menjadi presiden sehingga nanti rakyat bisa ikut turut serta mengontrol presiden. Jadi yang mengontrol presiden tidak hanya DPR yang kemarin kita gugat, kita minta kontrol, malah DPR menolak. Rakyat yang minta dia ngontrol dia nggak mau, malah mengatakan rakyatnya itu tidak punya urusan untuk ngurusi mereka sebagai DPR. Kewenangan interpelasi, angket dan menyatakan pendapat urusan mereka, katanya begitu. Rakyat tidak boleh campur tangan gitu. Nah, sampai sekarang juga saya belum tahu itu pertimbangan hakim itu apa, karena putusan itu gaib. Kita tidak tahu pertimbangan hakim kok mengabulkan DPR itu, kita tidak tahu. Nah, sekarang kalau putusan ini nanti diterima, insya Allah nanti masyarakat bisa ikut mengontrol presiden, menjadi presiden. Sehingga suatu saat kalau presiden tidak sejalan dengan janji-janji politiknya, tukang bohong, itu bisa diadili oleh masyarakat. Dan ini juga bisa menjadi kontrol kepada pejabat penyelenggara negara agar mereka itu tidak asal bunyi. Jadi kalau mengeluarkan statement itu yang berdasarkan data, tidak asbun gitu, tidak kemudian membuat gaduh. Nah, kalau ulama yang berbohong kan langsung diterapkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, ancamannya 10 tahun. Habib Rizik Syihab kemarin diancam 6 tahun, dituntut 6 tahun tapi akhirnya divonis 4 tahun. Ini kalau presiden kok nggak ada yang kontrol, dilaporkan pidana ditolak oleh Bareskrim ya kan.
sekarang digugat di pengadilan negeri, nanti nggak tahu nih kalau ini ditolak lagi, ya sudah berarti nggak ada hukum di negeri kita. Kita kembalikan ke masyarakat. Bagaimana cara memperbaiki kondisi bangsa ini yang sudah ya acak-acakan. Padahal kita itu kan pengennya ikhtiar ya. Kita mengontrol, mewakili rakyat melalui peradilan. Agar apa? Agar hakim nanti mengadili benar nggak nih presiden berbohong. Nah, kalau presiden ternyata berbohong kan hakim juga bisa memberikan vonis. Dan tuntutan kita sederhana loh. Kalau presiden mau mengundurkan diri itu yang kita tuntut yang utama. Tapi kalau presiden tidak mengundurkan diri ya nggak apa-apa. Tapi kita butuh putusan pengadilan bahwa bohong itu adalah satu perbuatan yang melawan hukum. Masa bohong nanti dianggap perbuatan yang sejalan dengan hukum? Kalau begitu semua orang nanti berbohong. Nah, kita butuh penetapan dari pengadilan bahwa presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga perbuatan melawan hukum itulah yang kemudian kita akan proses lebih lanjut. Nanti DPR nggak bisa nolak karena kita sudah punya putusan. Dan nanti akan diadili di MK. Meskipun kemarin sudah nolak gugatan kita. Kalau nanti nggak bisa lagi. Iya. Gitu. Nah, ini semakin menarik ya teman-teman ya. Apa yang dilakukan TPUA ini seharusnya membuat kita sebagai masyarakat itu turut andil juga, maksudnya ikut minimal ya mendukung, mendoakan lah ya. Yang sebagaimana yang kita tahu kan ini gugatannya cukup menarik ya. Yang digugat itu adalah presiden karena presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum tercela tadi. Perbuatan tercela yaitu apa? Banyak lah. Berbohong yang utama itu. Berbohong itu contohnya. Nah, makanya kemarin kita juga dengar ya dan teman-teman AK Channel dan Mimbar tuh kemarin juga sudah disampaikan bahwa teman-teman TPUA itu mendatangi MUI. Iya Bang ya? Iya betul. Nah, yang sepanjang yang saya tahu MUI pernah mengeluarkan fatwa dulu tahun 2015 tentang pemilu. Jadi waktu itu Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu mengeluarkan fatwa bahwa tidak boleh untuk memilih pemimpin yang bohong. Ingkar janji ya. Kira-kira ini menurut prediksi Abang nih, kira-kira MUI nanti itu akan mengeluarkan fatwa lagi atau enggak Bang dengan adanya pengajuan Abang kemarin? Ya saya kembalikan ke MUI. Kan MUI itu kan lembaga yang menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah umat. Ketika umat bertanya, MUI kan sebagai orang yang alim, sebagaimana di Al-Quran dikatakan innama yassallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di hadapan Allah itu adalah ulama kan. Nah, atas ketakutannya tadi ilmunya yang bicara bahwa memang dia harus bicara tentang kebenaran. Nah, MUI tidak bisa menolak. Ditanya kok bohong itu kira-kira halal atau haram gitu loh. Kalau nanti MUI katakanlah dia jawab dengan fatwa bohong itu adalah wajib dan berpahala, ya nggak ada masalah, yang penting dijawab. Dan nanti kita sampaikan kepada masyarakat, yo nggak apa-apa Jokowi itu berbohong karena menurut fatwa MUI berbohong itu wajib. Yang melakukan kebohongan itu pahala, yang meninggalkan kebohongan itu mendapat dosa justru. Tapi kan kita paham, awam saja kita tahu bahwa bohong itu kan tercela, maksiat, dosa. Masa MUI berani kemudian mengatakan berbohong itu halal apalagi wajib? Pasti fatwanya adalah haram. Cuman persoalannya apakah MUI berani mengeluarkan fatwa itu? Karena ini kan berkaitan dengan eksistensi kekuasaan atau jabatan presiden. Sementara MUI itu kan anggarannya ada di pemerintah. Nah, ini kemudian kita menguji MUI. Apakah benar-benar orang-orang di MUI itu tadi innama yassallaha min ibadihil ulama. Benar-benar hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut selain kepada Allah. Tidak takut kekuasaan, tidak takut dipecat, tidak takut kehilangan jabatan, tidak takut intervensi dan macam-macam. Dia teguh, tegak karena ada umat yang bertanya, apakah fatwa presiden berbohong itu hukumnya? Maka Majelis Ulama Indonesia sebagai kumpulan para alim ya harus menjawab, dan jawabannya tidak ada yang lain, ya haram lah. Masa berbohong hukumnya halal apalagi wajib? Jadi begitu konstruksinya. Nah, fatwa MUI ini nanti akan kita bawa ke majelis hakim ini. Pak Hakim, ini bukti. Ya, ini bukti bohongnya ada nih, screenshot berita udah banyak itu, ada 66 kebohongan Jokowi. Nah, kemarin dapat bukti baru tuh. Ya. Perpres nomor 93 tahun 2001 itu bukti kebohongan Jokowi. Kenapa? Karena Perpres nomor 93 tahun 2001 tentang perubahan Perpres nomor 107 tahun 2015 itu merupakan kebohongan presiden yang tadinya proyek kereta cepat tidak pakai APBN, nah sekarang pakai APBN. Bohong nggak itu?
Bohong. Nah, itu juga kita akan jadikan bukti. Jadi bukti-bukti. Ya. Saya subhanallah ya, semakin hari itu bukti semakin banyak gitu loh. Saya ngumpulin bukti, mendata itu, waduh luar biasa. Jangan-jangan satu kontainer nanti ini bukti yang kita bawa bisa apa pesan apa namanya kalau untuk ngirim-ngirim barang itu apa namanya? Ya, kontainer. Enggak, yang kita bisa pesen tuh kayak Gojek itu apa namanya? Apa itu yang pindahan itu kan? Oh, GoBox. Nah, Gobok kayaknya saya nanti pesan Gobok untuk bawa bukti-bukti kebohongan Presiden Jokowi ini. Nah, termasuk fatwa MUI itu adalah fatwa dari Majelis Ulama yang punya kewenangan otoritatif untuk memberikan fatwa. Ini nanti keterangan masuk kategorinya keterangan ahli nanti. Dan saya sudah menghubungi nanti kita udah punya channel lah orang-orang punya kemampuan keagamaan tinggi yang untuk menerangkan secara fikih bohong itu dalilnya apa? Definisi. Pertama dia awal dari definisi bohong itu apa, ya kan? Kemudian dalil-dalil bohong itu apa? Di Al-Qur'an, As-Sunnah. Kemudian kebohongan Jokowi itu realitasnya seperti apa? Kemudian dihukumi. Oh, berarti kebohongan Jokowi itu hukumnya apa haram, apa wajib tadi. Nah, kita sudah siapkan ahlinya itu dan nanti saya berusaha mudah-mudahan ini ya kita nggak dipenggal ya di kasus ini, tidak dihantam dengan eksepsi selesai di proses eksepsi, semoga sampai ke pokok perkara. Nah, kalau sudah sampai pokok perkara nanti kita akan siarkan live ketika kita menghadirkan ahli-ahli, saksi-saksi untuk menjelaskan kebohongan-kebohongan presiden itu dalam pandangan fatwa keagamaan itu seperti apa. Dan kita juga akan hadirkan ahli tata negara. Ahli tata negara itu untuk membuktikan bagaimana implikasi jika kepala negara melakukan tindakan atau perbuatan tercela kaitannya dengan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Apakah presiden bisa dimakzulkan karena melakukan perbuatan tercela? Karena di pasal 7 itu kan presiden bisa dimakzulkan. Iya, betul. Nah, bisa karena korupsi. Nah, tadi termasuk melakukan perbuatan tercela. Ya. Nah, ini hal yang baru kalau perbuatan tercela. Nah, kalau sepanjang presiden kita diturunkan itu kan nggak ada proses hukumnya. Soeharto ya mundur. Ya, betul. Gus Dur itu kan ada mundur, tuduhannya kan Bulog Gate sama Brunei Gate, tapi kan nggak sampai dia langsung turun saja. Dia mengundurkan diri. Dia langsung mengundurkan diri karena ada MPR yang memakzulkan waktu itu. Karena dulu kan kewenangan memakzulkan presiden kan ada di MPR, bukan di pengadilan. Betul. Nah, ini kita coba nih proses pemakzulan presiden yang menggunakan sarana peradilan. Diawali dari peradilan negeri, nanti ujungnya di Mahkamah Konstitusi, baru balik ke MPR RI. Menarik ini. Jadi kawan-kawan fakultas hukum yang belajar hukum khususnya yang konsentrasi di hukum tata negara itu menarik ini. Nah, itu dari sisi tata negara. Iya. Kita juga akan nanti ahli dari hukum administrasi untuk menerangkan secara administrasi ketatanegaraan proses atau prosedur dalam rangka pemakzulan itu apa saja. Apakah administrasi tadi dibutuhkan dalam proses peradilan atau tidak gitu. Dan tentu saja ahli hukum perdata untuk menjelaskan apakah bohong itu dalam konteks hukum perdata masuk kategori perbuatan melawan hukum. Dan memang benar peradilan negeri dalam ini ya punya kewenangan kompetensi untuk mengadili perkara perdata yang isinya perbuatan melawan hukum berupa perbuatan tercela, yang perbuatan tercela itu dilakukan oleh presiden yang implikasinya pemakzulan. Jadi begitu ya, Subscribe Beraka Channel dan juga yang di Mimbar Tube. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita minta didoakan agar kita dimudahkan oleh Allah terus mendapatkan amunisi baru. Jadi setiap hari itu saya merasa dapat amunisi saja gitu. Ya, kebohongannya nambah lagi. Dan mudah-mudahan sampai pada titik tertentu kita bisa membuktikan dan ada keadilan melalui palu pengadilan sehingga hakim ini benar-benar menjadi wakil Tuhan, bukan wakil setan gitu kan. Kalau wakil Tuhan kan memutus dengan perkara dengan adil. Kalau wakil setan ya perkara itu diputus secara zalim begitu. Iya, maka ini yang menentukan ini akan jalan atau tidaknya ya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya berarti Bang. Iya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Sebagai informasi aja teman-teman, kita semuanya sekarang ini masih ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita tadi baru saja sidang yang baru masuk mungkin yang belum mengikuti dari awal, sidang gugatan terhadap Presiden Joko Widodo karena Presiden Joko Widodo telah melakukan perbuatan tercela. Yang paling utama adalah tentang berbohong. Nah, next Bang, tadi kita sampai pada MUI. MUI ya. Nah, nanti kan kalau seandainya MUI itu mengeluarkan fatwa, itu akan dijadikan sebagai barang bukti. Ya, betul. Iya, Bang. Kalau seandainya MUI tidak mengeluarkan fatwanya, maksudnya
nggak mau aja mengeluarkan fatwanya, ada langkah nggak dari Kita siap ya. Jadi begini, kelembagaan melalui MUI, tapi secara keahlian kita punya banyak channel tadi, kiai-kiai, ulama-ulama yang mereka faqih fiddin, yang menguasai fikih, menguasai usul fikih, sehingga mereka nanti bisa mengistimbat dalil dalam rangka untuk menjelaskan bagaimana sih metodologi menerapkan hukum bohong pada kasus kebohongan presiden. Nah, di situ nanti kita akan hadirkan. Walau kita tetap berharap MUI bisa ada di depan ya, menjadi garda terdepan, karena dia kan ulama kita. Nah, cuman kalau MUI pun tidak mau memberikan fatwa, ya biarkan masyarakat menilai MUI bagaimana. Apakah masyarakat menilai MUI itu masih menjadi lembaga yang bisa menjadi rujukan umat, yang bisa ikut menyelesaikan polemik sengkarut persoalan berbangsa kita dengan cara memberikan fatwa, yang dengan fatwa itu seperti kasus Ahok. Itu kan dengan adanya fatwa MUI, Ahok kan masuk penjara. Nah, hari ini kita juga butuh fatwa dari MUI agar Jokowi mau mengundurkan diri gitu loh. Dimakzulkan, dipecat. Kenapa? Karena kebohongan Jokowi itu sudah naudzubillah min zalik gitu loh. Masa MUI tidak berani? Di kasus Ahok kan MUI berani. Jadi kita berharap sekarang siapa ketua MUI yang sekarang siapa ya? Lupa saya. Lupa saya. Iya. Intinya kita berharap kepada kepemimpinan MUI sekarang ya punya prestasi lah. Kalau yang lalu prestasinya bisa melindungi agama dengan melindungi agama dengan akhirnya divonis penjara penista agama. Hari ini kita ingin MUI melindungi segenap anak bangsa dengan mengeluarkan fatwa haramnya kebohongan presiden, dan fatwa itulah yang akan dijadikan bukti dalam proses gugatan ini. Keren kan? Jadi semua MUI itu punya prestasi. Hanya mencarikan prestasi aja nih sebenarnya bagi MUI. Kita kan hanya mendorong biar MUI ada prestasi. Karena sebab selama ini juga ada yang nanya, MUI apa ya kerjaannya? Nah, ini kita kasih kerjaan. Iya, menarik Bang. Ini kan tuntutan Abang dan teman-teman TPUA ini kan. Kalau tadi saya dengarkan itu kan poin besarnya kan tentang kebohongan presiden. Betul. Nah, kalau seandainya nih kan ada orang yang berpikiran begini Bang. Lah terus emang kenapa kalau presiden berbohong? Memang maksudnya masalahnya buat kita apa gitu loh. Gini kata orang muda, masalah buat lo. Iya, terus masalahnya apa buat kita? Kan itu sudah kebijakan negara gitu Bang. Begini ya, berbohong itu dalam perspektif agama apapun itu perbuatan tercela. Bahkan dalam kultur masyarakat itu juga tercela. Bahkan ada masyarakat tertentu yang berbohong itu hukumannya sangat berat, diasingkan, dikucilkan. Bahkan ada salah satu peranata sosial ya, misalkan kemarin saya baca di sebuah hasil disertasi atau penelitian di masyarakat Baduy di Banten. Itu juga menyatakan salah satu kebohongan itu adalah bagian dari perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Baduy. Jadi harus jujur, dia punya aturan. Apalagi kita beradab, bangsa yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Udah maju lah, udah jauh lebih maju dari Baduy loh. Iya, maka ini yang menjadi substansinya adalah bahwa kita akan membawa proses kebohongan ini kepada hakim. Nggak mungkin kebohongan itu dianggap satu yang baik gitu loh. Dan kita tentu saja sebagai bangsa tidak mau menjadi bangsa yang bangsa yang tercederai hanya gara-gara oknum, apalagi ini pemimpinnya. Kita ingin membangun masa depan bangsa itu dengan narasi kejujuran, narasi amanah, narasi bertanggung jawab, narasi komitmen. Kan nggak mungkin kita kemudian ada statement dari kepala negara, yuk kita berangkat ini, enggak lah, kenapa? Jangan-jangan bohong lagi dia. Yuk kita berangkat untuk membela bangsa dan negara kita dari ancaman asing dan asing. Enggak, jangan-jangan bohong lagi. Nah, kita butuh dampaknya kan menjadi ada antraks gitu, ketidakpercayaan publik terhadap suatu sistem kepemimpinan. Nah, ini juga baik buat negara ini agar ke depan pemimpin yang hadir itu adalah pemimpin yang jujur, amanah, kredibel, ya kan? Pemimpin-pemimpin yang bisa mengayomi, melindungi, melayani. Pemimpin yang bisa memahami suasana kebatinan rakyat itu apa. Rakyat itu kecewa kalau dibohong.
Lah Mas Arif aja dibohongi aja nggak mau, apalagi Emang mau dibohongi? Ya, Nah, mau, Bang. bohong itu ya secara umum dalam agama itu kan haram kecuali 3 hal. 1, suami atau istri pada pasangannya. 2, dalam perang. Yang ketiga apa ya, lupa saya. Lupa, Bang. Iya, ada pokoknya 3 hal. Nah, tapi selain itu nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Jadi kalau Mas Arif bohong dalam rangka gombali istri ya itu boleh itu. Misalnya Mas Arif bilang ke istrinya, istriku kamu adalah wanita yang tercantik sedunia gitu. Oh, itu boleh itu. Itu boleh itu. Bohong yang halal itu nggak berdosa itu. Apalagi kalau istrinya melambung ke angkasa gara-gara digombali gitu, dapat pahala malah. Nah, itu bohong dapat pahala. Jadi dalam agama Islam itu hanya 3 hal itu yang dikhususkan. Saya lupa yang satu ya. Mendamaikan dua saudara muslim. Misalkan Mas Arif dengan kawannya bertengkar, saya bilang, Mas Arif kawannya itu pengen ketemu loh. Saya ke kawannya juga, kemarin katanya Arif kangen, padahal dua-duanya nggak pernah ngomong. Nah, itu boleh gitu. Oke, Bang. Ya. Next ya, Bang ya. Ya. Kenapa kalau kita lihat ya, tadi Abang bilang kan kalau kita lihat memang dampak kebohongan ini juga luar biasa, Bang. Maksudnya kayak contoh tadi yang Abang sampaikan di contoh tadi, misalnya soal kereta cepat. Betul. Kereta cepat itu kan awalnya anggarannya itu tidak boleh pakai APBN. Tidak boleh pakai APBN. Sekarang ini kan menggunakan APBN, berarti menggunakan uang rakyat. Iya. Berarti secara apa namanya? Itu kan berpengaruh gitu, Bang. Maksudnya uang kita, pajak kita tidak diperuntukkan untuk itu, tapi itu digunakan untuk itu. Iya. Nah, ini kan dampak dari kebohongan. Betul. Kenapa TPUA tidak menggugat ini kan gugatannya hanya presiden mundur aja. Kenapa nggak menggugat untuk ini jadi tindakan misalnya Pepres tadi ya? Ya nantilah satu-satu lah. Semua masalah masa mau kita uji. Ya memang sih semua kebijakan Jokowi kalau dipikir-pikir banyak masalah. Tapi kita ngurusi satu-satu lah. Iya. Memang begini, Pepres itu menarik. Kalau kita merujuk ke Pepres nomor 1 2015 tentang proyek proyek kereta cepat Jakarta Bandung itu memang dikatakan pasal 4 kalau nggak salah itu tegas. Nggak boleh ya menggunakan jaminan negara atau menggunakan APBN, nggak ada itu. Jadi murni B2B istilahnya, business to business. Ya. Tapi kemarin kan kolaps, terjadi yang namanya pembengkakan biaya dari 6 triliun miliar US dollar menjadi 8 miliar US dollar. Luar biasa, menjadi totalnya 127-an triliun dari awalnya cuma 80-an triliun itu biayanya. Nah ini kan berarti sebenarnya sudah ada korupsi. Ya, maksud saya begitu, Bang. Itu kan dampak dari artinya begini ya, sebelum ada Pepres yang baru itu sebenarnya sudah terjadi korupsi. Kenapa? Karena BUMN itu kan ada BUMN karya, ada BUMN kereta api, semua yang terlibat itu kan ada uang negara, PMN. Jadi sebelum dikasih duit tambahan dari APBN melalui Pepres yang baru, sebenarnya dia sudah menggunakan uang negara. Karena modalnya BUMN kan dari uang negara, uang kita, uang rakyat. Nah makanya begini, saya heran. Ini ada proyek ngaco, harusnya diperiksa oleh KPK, harusnya diperiksa oleh BPK. Kenapa ini kok gagal? Mangkrak proyek ini, ya kayak Hambalang lah. Mangkrak kan diselidiki KPK, ada kasusnya. Habis semuanya itu. Lah kok malah ditambah duit, brung? Kan berarti sama saja menyelamatkan koruptornya kan? Iya. Dan yang nambah duit bukan ini Pepres, langsung negara presiden. Makanya kalau ini nanti gagal, kita mau coba lewat Pepres, karena Pepres itu bisa menjadi bukti korupsinya Jokowi, karena melindungi korupsi dikeluarkan Pepres. Tapi tunggu dulu biar Pepres itu jalan dulu, biar PMN-nya jadi. Kalau belum disuntik, diinjeksi PMN, kalau nggak salah 4-5 triliun untuk kereta cepat itu. Kalau totalnya kira-kira 80 triliun yang mau disalurkan melalui BUMN kita. Tapi kan BUMN banyak, yang lewat kereta api itu kira-kira 4 atau 5 triliun katanya untuk tambahan likuiditas untuk biaya proyek ini juga gitu. Jadi luar biasa gitu. Iya, jadi teman-teman sekalian, baik Mimbartub maupun Akad Channel, Mimbartub ya. Ini ada dua ini kita langsung. Kita sama-sama kita pantau ya. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di TPUA. Ini mungkin ada juga sebagian masyarakat yang setuju, ada juga yang tidak. Tidak setuju.
meskipun begitu ya harus kita hargai karena secara fakta yang namanya kebohongan itu ada yang mendukung juga ya. Agama itu menganggap itu perbuatan yang tercela gitu. Iya. Kalau semua agama bilang itu tidak baik, seandainya nanti di putusan ini, Bang, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menolak gugatan TPUA, itu kan berarti gimana? Membenarkan. Bisa ditafsirkan nggak itu? Udah rusaklah negara kita. Gini aja, besok kita ubah agama-agama itu, kita tak merubah normanya. Bahwa bohong itu berpahala gitu. Ya, orang yang bohong itu masuk surga gitu. Jadi tidak perlu lagi. Jadi anak-anak di SD adik-adik kita itu sejak kecil diajari berbohonglah setinggi langit. Kenapa Pak kalau berbohong tinggi langit? Biar jadi presiden gitu. Atau kalau nggak sanggup berbohong diamlah. Kenapa Pak harus diam? Biar jadi wakil presiden gitu ya. Atau kalau nggak bisa begitu sanggup marah-marah. Kenapa marah-marah? Biar jadi menteri sosial. Nah gitu. Ya ini mungkin apa namanya ya? Ini ya fakta yang ada di negara kita lah ya. Jadi itu adalah kejadian yang kita ambil dari apa yang terjadi di negara kita di Indonesia. Memang faktanya begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekalian mau pasrah dengan fakta ini silahkan. Kalau teman-teman sekalian maksudnya mau ikut, tapi sebenarnya nggak boleh dipersilahkan begitu. Nggak boleh. Itu kan hanya logika yang berkembang. Tapi kita juga mengingatkan bangsa ini harus diatur dengan orang yang jujur, karena kejujuran itu adalah sesuatu yang terpuji, dan kebohongan itu memang tidak boleh kita pertahankan. Nggak boleh kemudian karena bohong itu nggak boleh, tapi ya silahkan kalau mau yang bohong, yang nggak boleh. Tadi saya hanya berbicara logikanya. Kalau ternyata ditolak kan berarti sama saja. Tapi meskipun demikian ya kita tetap akan terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa berbohong itu nggak benar. Berbohong itu perbuatan tercela. Berbohong itu mendapatkan dosa. Kalau kebanyakan bohong bisa masuk neraka. Di dunia juga kita nggak nyaman loh. Coba kita hidup bersama orang suka bohong. Gimana coba kita janji kita? Mengikar sumpah akad setia misalkan, ikrar ijab kabul nikah ya. Dengan calon istri yang suka berbohong gitu. Kan nggak nyaman juga. Atau kita melakukan perjanjian syirkah atau kerjasama bisnis dengan mitra dagang kita yang tukang bohong. Lah kita kan khawatir jangan-jangan saya pergi dagangan saya dihabisi sama dia. Alasannya nanti hilang lah apalah. Nah, nggak nyaman kita bersama orang-orang yang bohong. Justru kita harus bermitra dengan orang yang jujur, terpercaya, amanah. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu kan punya ciri-ciri kan sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik itu beliau benar, jujur ya kan. Amanah itu terpercaya, tablik itu beliau berdakwah menyampaikan. Kemudian fatonah, cerdas. Nah, mengenai cerdas ini kita jangan sampai punya pemimpin sudahlah tukang bohong, pelongo-pelongo sekalian gitu loh. Sudahlah tukang bohong, pelongo-pelongo sekalian. Ini kan bahaya gitu loh. Coba bayangkan. Kita itu dapat double kuadrat, entah apa ya musibah bagi bangsa ini. Sudahlah bohong, pelongo-pelongo. Nah, itu yang kita bawa. Jadi karena kita narasinya ingin membangun bangsa, kita tidak selesaikan ini dalam diskusi-diskusi podcast ya, tidak. Kita bawa ke pengadilan. Nah itu bukti bahwa kita serius, tidak sekedar gibah. Nah, tadi ada yang bilang cuman gibah. Jadi gibah itu bukan ngomongin kebijakan kepala negara, bukan. Kalau ngomongin individunya itu nggak boleh. Kalau kebijakan negara yang suka bohong, pemimpin suka bohong, bukan gibah. Itu kita dalam proses sedang melakukan muhasabah lil hukam, melakukan koreksi terhadap penguasa yang suka bohong. Dan mekanisme ya kita bawa ke pengadilan. Kita nggak punya hak. Saya memutus, kamu bohong kan nggak punya. Saya hanya meminta kepada majelis selaku yang mengadili perkara ini, yang mulia tolong, kami punya perkara, tolong diadili dan tolong diputuskan. Karena minta diputuskan kan kita minta petitum ya, kita minta diputuskan oleh pengadilan yang mulia bahwa tindakan perbuatan bohong saudara Joko Widodo itu masuk kategori perbuatan melawan hukum, perbuatan tercela. Itu aja udah. Kita nggak minta duit kok, misalkan seperti kemarin misalkan minta 100 miliar seperti gugatannya rencana ya. Luhut Panjaitan kan mau gugat 100 miliar tuh. Kita nggak minta 100 miliar. Atau kita nggak minta juga dibayar 100 miliar seperti Yusril katanya kan dibayar 100 miliar untuk gugat Demokrat Muldoko. Kita tidak minta apa-apa. Pada majelis kita hanya minta agar kebohongan ini dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dan karena perbuatan melawan hukum berarti masuk kategori tercela. Ya. Nah kalau tercela ya nanti putusannya kita akan perjuangkan lebih lanjut. Begitu.
Bang. Ya. Ini mungkin ada teman-teman yang baru datang ya. Tadi kita ini kan Abang beracara maksudnya dalam gugatan ini, kita ini sampai tahapan mana, Bang? Oh iya, hari ini ya tadi belum Pak. Hari ini kita pembuktian untuk proses putusan sela. Jadi bukti awal dari tergugat dari Presiden Jokowi tadi sudah kita periksa. Dan ini, nah sesuai judul nih kalau di AK Channel kan judulnya vonis Jokowi mundur 8 November. Nah, maksudnya adalah putusan selanya nanti akan dibacakan pada tanggal 8 November 2021. Jangan lupa ya ikuti ya. Mudah-mudahan nanti kita mendapat putusan yang terbaik dari Majelis Hakim. Tadi awalnya minta 2 minggu, ternyata Majelis Hakim minta lagi nambah waktu 3 minggu. Ya sudahlah kita kasih 3 minggu untuk mengadili. Mudah-mudahan ya putusannya adil. Jangan sampai kita nunggu-nunggu 3 minggu putusannya gak jauh beda dengan yang di DPR. Berarti ini nunggu ini dalam rangka Majelis Hakim memeriksa? Iya, memeriksa dan mengadili bukti-bukti dari tergugat dan nanti akan dikeluarkan putusan eksepsi, putusan salah namanya. Itu mungkin ini ada orang-orang bukan orang-orang hukum Bang ya. Maksudnya putusan sela itu gimana Bang? Putusan sela itu putusan awal sebelum masuk ke pokok perkara. Kan putusan awal ini kan terkait eksepsi, tangkisan. Kita gugat nih. Presiden Jokowi bilang, "Lu itu enggak kewenangan pengadilan Jakarta Pusat." Nah, itu diputus sela dulu. Belum ngomong tentang kebohongannya loh ini. Baru ngomong itu enggak kewenangan Jakarta Pusat. Nah, dia ajukan eksepsi. Nah, nanti yang mau diadili itu dulu. Belum sampai ke materi kebohongan. Nanti kalau dia ditolak oleh majelis, nah baru kita masuk ke kebohongan tadi gitu. Jadi doain ya mudah-mudahan putusan selanya menolak eksepsi daripada Presiden Joko Widodo dan kemudian setelah itu kita bisa ungkap ya kebohongan-kebohongan itu dalam persidangan baik melalui bukti-bukti, data-data, saksi beberapa 10 atau berapa nanti ya. Karena banyak sekali korban-korban kebohongan tadi yang siap untuk menjadi saksi. Ahli juga banyak juga, ahli tata negara, ahli administrasi, ahli perdata. Bahkan beberapa nanti saya mau hadirkan ahli pidana. Untuk mengkontekstualkan sebenarnya ya ini bisa saja pidana karena bohong. Cuman kita pertanggungjawabannya tidak pidana karena presiden tidak bisa kena pertanggungjawaban pidana. Tapi pertanggungjawaban iya. Makanya kan semua nggak bisa masuk kan. Makanya presiden itu baru masuk BUI setelah setelah selesai dari presiden. Karena persoalannya sederhana karena dia punya alat negara semuanya. Masa ada Barreskrim bisa menerima laporan pidana terhadap polisi, presiden gitu loh. Nggak mungkin lah. Atasan Barreskrim kan Kapolri, atasan Kapolri kan presiden. Nah makanya kita fokus ke pertanggungjawaban mundur. Oh berarti satu-satunya cara ya dimundurkan dulu. Turun dulu dari iya. Setelah itu baru proses pidananya. Nah, berarti kalau misalnya kita jadi presiden mau korupsi separah apa aman. Nggak bisa mundur, nggak bisa dipidana, aman. Karena dia bisa korupsi politik, bisa dilegitimasi. Ya tadi proyek kereta cepat sudahlah korupsi, kok malah dikeluarkan Perpres. Saya duga kuat itu korupsi, makanya saya minta periksa oleh KPK, periksa oleh BPK. Bukan mau kemudian ini proyek gak jalan, mangkrak malah ditambah digelontorin modal. Mas Arif nyuruh orang borong rumah Mas Arif berapa? 200 juta gitu. Oke, udah dibayar semua. Tiba-tiba baru jalan 1 bulan baru dapat pondasi. Dia bilang, "Mohon maaf Mas Arif ini ternyata 300 juta." Mas Arif apa yang Mas Arif lakukan? Masa nambah lagi 100 juta? Dicek dulu dong. Dicek dulu lah itu. Lu kok bisa ente udah makan 200 juta kok cuma jadi pondasi ini? Kemana uang saya dulu? Nah, harusnya kan begitu. Ini enggak. Proyek kereta cepat dari 6 miliar US dollar naik jadi 8 miliar dolar. Enggak dicek, tinggal tambahin duit breng. Enak banget ya kayak gitu. Enak banget. Pantesan presiden kita enggak ada yang miskin ya. Oke, begitu dulu karena kita kan nanti ada diskusi lagi sore. Biar silakan closing statement. Iya. Teman-teman mungkin bisa masing-masing lah menyimpulkan dari obrolan tadi. Tapi yang pasti ya mohon dukungan dan doanya lah. Dan mewakili teman-teman juga, teman-teman AK Channel juga Mimbar Tube ya. Stay tune dulu, stay tune terus, pantau terus video-video yang ada di AK Channel dan Mimbar Tube yang insya Allah terus memberitakan tentang hal-hal yang tidak biasa seperti media-media mainstream. Ya. Dan ini adalah salah satu sarana kita untuk memperbaiki bangsa dan negara. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga buat bangsa dan negara. Sekian mungkin closing statement dari antum, Bang. Iya.
closing statement saya, perjuangan akan selalu menghadapi rintangan. Bukan pejuang kalau dia tidak menghadapi rintangan. Tapi bagi pejuang sejati itu tidak akan lelah menghadapi rintangan, tidak akan mundur menghadapi tantangan, dan tidak akan takut menghadapi ancaman. Pejuang itu akan selalu berjalan teguh menghadapi tantangan. Dia tetap fokus pada visinya, dia hilangkan halang rintangannya, dan tentu saja dia tetap teguh. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa tujuan berjuang adalah hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.